yang sedang cemburu. Nay, lo buka Twitter sekarang deh. Noah sebagai penulis dengan nama Penanan sedang jadi trending topik sekarang. Intan berbicara dengan nada yang sangat bersemangat. Naila sangat memahami keterkejutan Intan. Intan sangat tertarik dengan identitas penulis Nan. Intan juga memasuki forum komunitas untuk mencari tahu semua rumor tentang Nan. Intan bahkan pernah menduga bahwa Nan hanyalah mainan penerbit cetak sebagai salah satu strategi pemasaran. Jika Naila berada di posisi Intan, dia akan mengalami keterkejutan yang sama. Sayangnya Naila bukan Intan. Dia sudah mengkonfirmasi kepada Noah secara langsung ketika ia membaca buku yang bergenre Senandika itu pertama kali. Oh iya? Naila tergagap. Bersandiwara tidak tahu dengan fakta itu. Menurutnya itu merupakan respon paling layak yang dia berikan saat ini. Pasti lo gak percaya kan? Gue juga kaget pas tahu fakta itu. Intan sibuk mengoceh menjelaskan tentang Noah yang sedang menjadi hot topic di media sosial. Gila, gue gak nyangka Noah bisa merangkai kata-kata sebagus itu. Decakan kagum dari bibir Intan tidak pernah berhenti. Naila merespon dengan kegugupan, berpura-pura dia tidak tahu apapun tentang info yang baru saja dikatakan oleh Intan. Kita bahas lagi masalah ini ketika lo udah pulang ke Jakarta. Iya. Naila menyimpan ponselnya kembali ke dalam tas. Sementara Atlas sudah berkacak pinggang menatapnya dengan tatapan penuh tanya. Apa maksud Intan tadi? Atlas tidak bisa menunda meminta penjelasan dari istrinya. Itu. Naila memilih jarinya sambil mencari kata dalam kepalanya. Naila bingung menjelaskan kepada Atlas. Ia tidak bermaksud menyembunyikan masalah itu dari suaminya. Hanya saja Naila yang sudah sangat mengenal Atlas sangat paham bahwa Atlas bisa cemburu ketika pria itu membaca buku yang diterbitkan oleh Noah. Naila tidak ingin mereka berdebat untuk masalah yang sudah usai seperti itu. Itu apa sayang? Atlas mendesak Naila bercerita. Naila tahu dia tidak bisa mengelak lagi hari ini. Ternyata Noah melakukan kegiatan menulis ketika masa pembelian pasca kecelakaan. Noah mengirimkan buku itu ke penerbit dan berhasil dicetak dengan nama Penanan. Dan ternyata buku itu laris dan menjadi pembicaraan. Naila mencari kata yang paling baik yang bisa dikeluarkannya. Buku tentang apa? Naila memutar matanya berlawanan arah agar dia bisa mengelak dari tatapan Atlas yang penuh interogasi itu. Cuma buku tentang patah hati. Tentang kamu. Atlas semakin mendekatkan wajahnya kepada istrinya. Enggak tahu, aku enggak terlalu ngikutin buku itu. Naila mendorong tubuh Atlas sambil mundur satu langkah. Ia hanya tidak ingin Atlas bisa menebak semuanya. Kita foto di sana yuk. Kayaknya view di sana juga bagus deh. Naila mengalihkan topik pembicaraan secara terang-terangan. Gak perlu, lebih baik kita pulang sekarang. Wajah Atlas berubah menjadi masam. Naila meneguk ludah dan terpaksa kembali mengikuti Atlas ke posko awal. Gal, kita mampir dulu ke toko buku. Atlas memberikan perintah tambahan kepada Gala. Adik Atlas itu mengerutkan keningnya tapi tetap menganggukkan kepalanya menuruti permintaan Atlas. Atlas melirik lagi ke arah Naila. Apa judul bukunya? Enggak tahu, lupa. Jawab Naila. Atlas mengembuskan nafasnya kesal. Ia tahu ia tidak akan menemukan jawaban yang tepat dari istrinya. Maka Atlas pun mengeluarkan ponselnya dan menelpon Intan. Naila tidak bisa berharap banyak dari temannya itu. Saat ini ia hanya bisa pasrah memikirkan cara membujuk Atlas untuk meredam emosi pria itu. Buku Nan itu merupakan buku terlaris bulan ini. Judulnya bukan elegi. Covernya warna coklat dan hitam. Lo tanya aja ke petugas yang ada di sana. Pasti mereka tahu. Intan berbicara dengan sangat bersemangat. Atlas turun dari mobil, masuk ke toko buku untuk membeli buku Noah itu. Atlas! Naila berusaha menghentikannya, tapi pria itu tidak mendengarkan. Atlas kembali lagi dengan buku milik Nan yang dicarinya. Setelah berada di dalam mobil, Atlas mulai membaca tulisan Noah tersebut. Kita wisata kuliner dulu yuk sebelum balik ke hotel. Naila berusaha mencairkan suasana. Kita langsung pulang ke Jakarta aja. Atlas menolak usulan Naila berbicara dengan nada dingin. Matanya masih fokus pada tulisan yang dibacanya.
Apa nggak bahaya? Siapa tahu Gala masih capek. 8 sampai 9 jam loh Gala nyetir untuk pulang. Naila mencoba membujuk. Kalau Gala capek, kita bisa istirahat di rest area atau gantian nyetir sama Natasha, kamu atau aku. Atlas sudah memberikan keputusan final. Gala dan Natasha saling melirik, merasa ada yang salah dengan pengantin baru itu. Padahal sebelumnya mereka berdua tampak begitu mesra. Naila juga tidak ingin melanjutkan perdebatannya dengan Atlas. Naila tidak ingin perdebatan rumah tangganya disaksikan oleh adiknya dan adik Atlas. Itu bukan merupakan hal yang baik yang bisa dipertontonkan. Ya udah, kita pulang ke Jakarta sekarang. Naila mengalah menunda permasalahan mereka dibicarakan di apartemen saja. Noah emang jago sih bikin kata-kata puitis di buku itu. Tapi buat apa kalau nggak punya nyali untuk menyatakan perasaannya secara langsung? Gak gentle namanya. Atlas langsung berkomentar saat mereka sampai di apartemen. Padahal Naila juga ingin membahas masalah itu lebih dulu dibandingkan dengan Atlas. Atlas melepaskan jaketnya menggantung pada tempat dengan wajah yang masam. Perjalanan dari Jogja sampai Jakarta dihabiskannya untuk menyelesaikan membaca satu buku Noah. Sayang, Naila berusaha meredam asap dalam kepalanya. Naila tidak nyaman merasa dipojokkan. Ia juga tidak nyaman bertengkar dengan Atlas dalam suasana pernikahan mereka yang masih seumur jago. Kamu tersanjung ya sama sajak-sajak romantis kayak gitu? Atlas melirik istrinya lagi. Ia menginterogasi Naila. Enggak kok, biasa aja. Naila meyakinkan Atlas berusaha jujur kepada suaminya. Hanya saja, aku gak bisa menampik kalau aku bangga sama Noah. Dia bisa menghasilkan karya sebagus itu. Secara objektif, bukunya Noah itu emang bagus kan? Kuping Atlas semakin panas mendengar Naila memuji Noah. Wajahnya memerah menahan kesal. Aku juga gak akan kalah dari dia. Di kampus dan di pekerjaan, aku sangat berprestasi kok. Keterusanku dalam mencintai kamu juga melebihi dia. Kamu pernah melihat gimana hancurnya aku tanpa kamu. Kemanapun aku pergi, aku selalu ingat kamu. Ke Sumba, India, Australia, kemanapun itu aku habiskan waktu untuk galau mikirin kamu. Bahkan aku pernah nyari kamu ke London walaupun kita gak sempat ketemu di sana. Sementara dia bisa apa? Noah itu bisa cuma nunggu dan menjadi pengecut selamanya. Dia malah macarin Meira. Gak tahu entah perasaannya udah selesai sama kamu atau belum saat itu. Nafas Atlas memburu dengan amarah. Naila melongo, benar-benar tidak tahu harus merespon bagaimana. Ia tahu bahwa suaminya itu sedang cemburu dan Naila masih tidak menyangka bahwa Atlas masih bisa secemburu itu pada Noah, padahal mereka sudah menikah. Sayang, kamu cemburu lagi ya sama Noah? Enggak lah. Atlas membantah. Dia bukan tandingan aku, apa alasan aku cemburu sama dia? Yakin kamu gak cemburu? Naila bertanya lagi mendesak Atlas dengan mendekatkan badannya pada suaminya. Perempuan itu menyentuh dada Atlas untuk merasakan detak jantung pria itu yang bergulir cepat karena amarah. Aku harus ke kantor. Atlas menyingkirkan tangan Naila. Atlas mengelak menuju kamar mandi dengan cepat. Naila masih tersenyum mesem. Ia sangat mengenali suaminya. Gengsi kamu ngalahin tingginya Monas? Kenapa sih gak jujur aja kalau kamu cemburu? Naila berdecak tipis menggeleng-gelengkan kepalanya. Sementara Atlas masih menggerutu di kamar mandi. Udah jelas-jelas pria itu pecundang. Dia mengenal Naila dari kecil. Dia memiliki banyak kesempatan menyatakan perasaannya. Gak ada alasan cowok kayak gitu pantas untuk dikagumi. Atlas mengganti air showernya dengan air dingin agar dia bisa mendinginkan kepalanya. Atlas kemudian merasakan sebuah pelukan dari belakang punggungnya. Naila, kamu ngapain sih? Aku mau mandi. Ujar Atlas ketus. Naila tidak melepaskan pelukannya. Mandinya nanti, kalau marah dan cemburunya udah hilang. Balas Naila. Cemburu apaan sih? Kan aku udah bilang aku gak cemburu. Semakin kamu ngebantah, aku semakin tahu kamu cemburu. Potong Naila. Ia mengecup punggung Atlas berkali-kali. Maaf ya sayang. Ya, aku yakin kok Noah nulis buku itu gak bermaksud bikin kamu cemburu. Bahkan mungkin dia nulis itu juga bukan tentang aku. Itu jelas tentang kamu. Tandas Atlas. Ya udah, berarti itu hak dia kan? Urusannya dia. Kan yang penting akunya gak ada rasa apa-apa kan Noah. Masa kamu marah ke aku hanya karena ada yang suka sama aku? Aneh gak sih? Aku gak marah ke kamu. Atlas kembali membantah.
Terus marah ke siapa? Atlas mengembuskan nafasnya. Sayang, kamu benar. Noah bukan tandingan kamu. Walaupun Noah lebih dulu mengenal aku, walaupun Noah mencintai aku, tapi aku hanya cinta sama kamu. Aku yakin kamu tahu bahwa aku dan Noah sudah menyelesaikan semuanya, memilih jalan yang paling dewasa di antara kami. Aku dan Noah hanya berteman. Dari awal dan sampai akhir akan tetap seperti itu. Naila memberikan penjelasan dengan lebih lembut. Jangan cemburu lagi ya. Iya, aku mau mandi. Kamu keluar sana. Balas Atlas. Aku mau mandi juga. Naila menggoda. Aku mau mandi sendiri. Tapi aku mau mandi sama kamu. Tapi aku mau mandi sendiri, Naila. Tapi aku mau mandi sama kamu, sayang. Naila bersikeras tidak mau keluar dari kamar mandi hingga akhirnya Atlas menyerah sendiri dan memilih pasrah. Ketemu lagi. Akhir pekan merupakan waktu yang paling pas Gala lakukan dengan bersepeda di CFD bersama teman-temannya. Wajah rupawan yang dia dapatkan dari orang tuanya akan terlihat lebih sempurna ketika Gala mempertahankan tubuh bugarnya. Lagi pula, Gala senang menjaga stamina tubuhnya agar tetap seimbang. Gala masih ingin bersenang-senang. Ia tidak ingin mati muda dengan cepat. Saat sedang menikmati kegiatannya tersebut, Gala tidak sengaja melihat Rahel yang sedang jogging di area itu juga. Putra bungsu Zafran itu tidak menunda menghampiri gadis incarannya tersebut. Hai beb, aku cariin ke Jogja malah ketemu di sini. Rahel menoleh ke arah Gala sambil melepas earphone di telinganya. Gadis itu mengenali Gala sebagai salah satu seniornya di kampus lama yang paling gencar mendekatinya, hingga membuat Rahel jadi memutuskan untuk pindah kampus. Rahel pikir setelah 6 bulan tidak bertemu, ia benar-benar selamat dari playboy cap badak alias playboy asli satu itu. Ada masalah apa nyari gue? Sorot mata Rahel dingin tanpa gairah. I think I miss you. Gala tersenyum menunjukkan pesonanya yang rupawan. Dan aku rasa kita kenal lebih dekat. Contohnya, kita bisa melakukan kegiatan bareng seperti sekarang. Rahel mengerutkan keningnya dengan tatapan risih. Ia mempercepat langkahnya, tapi Gala berhasil menyusulnya dengan mudah. Tentu saja, selain Gala merupakan seorang pria yang kekuatan fisiknya melebihi Rahel, cowok itu menggunakan sepeda yang membantunya bergerak lebih cepat. Rahel, tunggu. Kamu kenapa kabur-kabur mulu sih? Sergah Gala. Rahel membuang nafas untuk yang kesekian kalinya. Itu artinya gue gak mau kenal apalagi dekat sama lo. Masa gitu aja gak paham sih? Ucap Rahel dengan lugas. Cantik-cantik tapi mulutnya pedes banget, bikin perih. Gala meraba dadanya mengusap-usap bagian di dekat jantungnya seolah dia merasakan kesakitan. Rahel menggulirkan bola matanya, tidak bisa menerima rayuan seperti itu. Gala turun dari sepedanya, ia bermaksud mengiringi langkah Rahel. Saat itu Rahel melihat celah untuk kabur dari Gala. Rahel menendang sepeda cowok itu. Saat Gala sibuk memperbaiki posisi sepedanya, Rahel segera berlari menuju stand makanan yang lebih ramai dipenuhi orang. Selain itu, di tempat itu juga memiliki spot hiburan yang bisa dinikmati pengunjung. Setidaknya, Rahel memiliki banyak kesempatan menjauh dari Gala dengan cara menerobos kerumunan. Splash! Rahel secara tidak sengaja menubruk seseorang yang membuat minuman cowok itu tertumpah ke jalan. Sorry. Ucap Rahel sambil masih melirik ke arah belakang memastikan jaraknya dengan Gala. Lo emang selalu suka cari masalah ya? Apa lo gak bisa menggunakan mata itu dengan baik dan benar sesuai fungsinya? Cowok itu membuka maskernya dan seketika itu juga Rahel terbelalak saat menyadari bahwa cowok yang ditabraknya itu tidak lain adalah cowok yang pernah berdebat dengannya di toko buku sepekan yang lalu. Ya, dia adalah Noah. Lo? Rahel menunjuk Noah masih ingat pertemuannya di toko buku terakhir kali dengan pria itu. Hari ini gue emang lagi sial apa gimana sih? Dari sekian banyak orang yang ikut CFD hari ini, gue harus tabrakan sama cewek kayak lo. Kenapa setiap ketemu sama lo gue selalu menghadapi masalah, hah? Noah masih ingin memaki Rahel mengumpulkan akumulasi kekesalannya dari kejadian terakhir di toko buku ditambah dengan hari ini. Jika itu orang lain, Noah belum tentu semarah itu.
dia mungkin akan memaafkan dan membiarkan masalah itu berlalu. Tapi ini adalah cewek yang telah membuat wajah Noah beredar di sosial media, yang berimbas membuatnya tidak bisa keluar rumah dengan bebas lagi. Seperti hari itu, ke acara CFD saja Noah terpaksa harus mengenakan masker. Mulut Rahel terbuka semakin lebar. Gadis itu berkacak pinggang mengungkapkan ekspresi marahnya. Walaupun dia harus mendongak untuk melawan Noah berdebat, Rahel tidak memiliki niatan untuk mundur. Lo pikir gue akan senang ketemu sama lo gitu? Sumpah, setelah pulang dari sini gue akan melakukan ritual buang sial supaya gak ketemu terus sama lo. Debat Rahel. Itu bukannya Nan, iya gak sih? Di tengah pertengkaran mereka, segerombolan peserta CFD itu sedang berbisik menatap wajah Noah. Iya deh, benar, itu merupakan Nan. Mereka memindai handphone dan wajah Noah mencocokkan dengan foto yang tersebar luas di internet. Noah mendengar suara bisikan itu. Ia tahu gerombolan itu akan menghampirinya sementara Noah belum menyelesaikan pertengkarannya dengan Rahel. Dia juga tidak ingin mendapatkan perhatian publik. Bukan itu tujuannya menjadi penulis. Akhirnya Noah memilih untuk melarikan diri. Dia membawa Rahel, menyeret tangan perempuan itu menjauh dari serbuan penggemarnya. Noah memilih bersembunyi di balik tong bersama dengan Rahel dengan posisi berjongkok. Rahel pada awalnya menolak untuk lari bersama dengan Noah. Ia merasa hal tersebut bukan tindakan yang wajar yang harus ia lakukan. Tapi ketika ia melihat Gala berada dekat dengannya, Rahel memilih berdiam bersama dengan Noah. Gadis itu malah semakin merapatkan badannya ke Noah agar persembunyiannya sempurna. Noah merintih kesakitan ketika Rahel tanpa tahu sedang menduduki kakinya yang pernah terluka karena kecelakaan. Walaupun sudah bisa berjalan seperti biasa, kaki Noah masih merasakan efek traumatis yang membuat kakinya masih merasa ngilu ketika dia tekan. Cedera Noah belum sembuh secara sempurna, seandainya Rahel tahu itu. Rahel melototkan matanya ke Noah, membungkam mulut cowok itu menginstruksikan Noah tidak membuat suara selama beberapa waktu. Jarak mereka sangat dekat sehingga Noah dan Rahel bisa mendengar deru nafas masing-masing. Bahkan tatapan mereka saling terpaku selama beberapa detik. Ketika Noah merasakan udara di sekitar tempat itu sudah mulai panas, dia mendorong tubuh Rahel. Saat itu Gala dan penggemar Noah sudah menjauh. Rese, lo pikir gue mau dekat-dekat sama lo? Gak usah salah paham lo. Rahel menepuk-nepuk pantatnya menghilangkan debu yang menempel ketika dia sedikit terhenyak dengan dorongan Noah. Gara-gara mulut lo itu gue jadi serbuan netizen. Balas Noah. Si paling artis lo, sok misterius. Rahel mendengus mencebikkan bibirnya kepada Noah. Gadis itu juga menghentakkan kakinya. Gak ada waktu gue ngabisin perdebatan panjang sama cowok paling menyebalkan kayak lo. Rahel bersiap melangkah pergi. Lo mau kemana? Noah menahan tangan Rahel. Urusan kita belum selesai ya. Banyak hal yang mau gue bahas sama lo. Lo harus tanggung jawab atas kerugian yang gue terima selama seminggu ini. Ditambah lagi, ini kaki gue sakit habis lo dudukin. Bodoh amat. Rahel menghempaskan tangan Noah. Dia tidak percaya kaki Noah bisa dengan mudah terasa sakit. Paling hanya kram. Otaknya memberikan praduga. Noah menggigit bibirnya berusaha berdiri sambil menahan perih. Sialnya kakinya terlalu ngilu sehingga Noah sangat kesulitan melakukannya. Kayaknya tuh cewek tulang-tulangnya terbuat dari besi. Anjir, kaki gue sakit banget. Noah menggerutu sambil meringis di balik tong. Rahel masih berjalan dengan kesal. 5 meter melangkah dari laki-laki itu, Rahel kembali menoleh ke arah Noah. Cowok itu terlihat dengan jelas berusaha menahan rasa sakit pada kakinya. Noah bahkan masih selonjoran di tanah merenggangkan salah satu kakinya. Lo beneran kesakitan? Rahel menghampiri Noah lagi. Apa gue kelihatan sedang akting sekarang? Cowok itu ingin memaki Rahel sebanyak yang dia mau. Sialnya perasaan berdenyut pada kakinya membuat perhatian Noah teralih. Dia meringis. Rahel kembali berjongkok di depan Noah. Sini, gue keretak biar kramnya hilang. Jangan! Noah berteriak cukup keras. Jangan coba-coba sentuh kaki gue lagi. Rahel menelan ludah. Ini gue udah punya niatan buat ngebantu ya. Lo bisa percaya aja gak sama gue? Tulang kaki gue pernah patah karena kecelakaan. Ini baru sembuh. Terang Noah. Rahel sedikit melongo. Oh,
Ternyata cowok itu tidak bercanda dengan rasa sakit yang dirasanya. Karena merasa bersalah, Rahel membantu pria itu untuk berdiri. Pelan-pelan, Noah memperingatkan. Iya, ini juga udah pelan. Tapi kalau lebih pelan lagi, bisa-bisa gue gak kuat nahan tubuh lo. Dengus Rahel. Mereka masih saja berdebat sampai dibawa ke mobil Rahel. Perjuangannya cukup melelahkan dan susah payah. Setelah memasangkan pengaman pada Noah, Rahel mengendarai mobilnya. Lo antar gue pulang aja, pinta Noah. Gak bisa, lo harus dibawa ke rumah sakit. Kalau terjadi sesuatu sama kaki lo, nanti gue lagi yang disalahin. Rahel setengah menyindir sinis. Mereka pun meninggalkan area CFD dan Noah memilih pasrah saja dibawa oleh gadis itu. Ya, Rahel memang harus bertanggung jawab, bahkan semestinya lebih dari sekedar mengantarkannya ke rumah sakit.